Di Pulau Valmarin, keamanan ULE memeriksa semua kapal yang mendekat. Ternyata Alex juga sedang memantau dari jauh untuk memikirkan ide rencana selanjutnya. Dia dikagetkan dengan kedatangan Zina. Zina datang untuk meminta pertanggungjawaban. Carles mengatakan bahwa dirinya akan menyelesaikan secepatnya. Seperti biasa, ULE berenang di pulaunya dengan penjagaan yang ketat. Setelah berenang, ULE lagi-lagi berpesan kepada Teddy agar tetap meluncurkan driver jika terjadi sesuatu kepadanya. Bianca terus menelusuri latar belakang Alexander Dagen. Di foto itu hanya wajah Kapten Mike yang terlihat jelas. Lalu Bianca mendatangi Mike yang sedang dirawat karena sudah lama terbaring sakit. Bianca menanyakan tentang Alexander Dagen. Mike enggan memberitahunya dan akan memanggil perawat. Bianca langsung mengambil Norskal dan mengancam Mike agar memberikan informasi terlebih dahulu. Bianca menemui Isabel dan memberikan informasi bahwa Alex sangat dekat dengan pengintainya yaitu Gary. Jika Alex masih hidup, Gary harusnya juga masih hidup. Namun Isabel mengatakan itu hanya teori yang tidak bisa dibuktikan. Dia juga telah menutup misi itu karena semua kerugian tak sebanding dengan apa yang didapatkan. Bahkan, Bianca sudah banyak memakan korban. Bianca memaksa tetap ingin melanjutkan misi itu. Namun Isabel tak peduli, bahkan jika Bianca menolak menutup misi itu, dia harus keluar dari agen MI6. Bianca mencoba menghubungi Ozzy, namun Ozzy tak bisa dihubungi. Lalu dia menanyakan Damian soal penutupan misinya. Namun Damian sama sekali tidak tahu. Carver masih menginterogasi Ozzy dan menanyakan tentang kejadian di Belarus dan Hungaria, di mana Ozzy mendapatkan pesan dari nomor tak dikenal yang berasal dari Amerika. Namun pesan tersebut sudah tidak ada karena Ozzy telah menghapusnya. Akhirnya Bianca berhasil menemukan Ozzy yang sedang berlatih boxing. Ozzy juga sudah tahu jika misinya sudah ditutup. Ozzy tak tertarik lagi dengan misi itu. Bianca heran dengan Ozzy, padahal dia sudah banyak membantu Bianca. Alex mulai mempelajari cara menyetabilkan senapan di atas kapal. Alex pergi ke ruangan rahasianya di Spanyol. Dia mempersiapkan beberapa paspor dan juga persenjataan. Sesuai janjinya, Alex tiba di rumah. Dia mencoba mencari Nuria namun tak ditemukan. Lalu dia pergi ke kamar anaknya dan bermain bersamanya. Nuria yang melihat itu tak bisa menahan air matanya. Selesai menidurkan anaknya, Alex turun dari tangga dan sudah ditunggu oleh Nuria. Nuria menanyakan apakah pernikahannya nyata. Alex hanya terdiam. Nuria menanyakan apakah Alex membunuh orang untuk mendapatkan uang. Alex mengakuinya. Nuria meminta Alex mengakuinya lagi. Alex yang muak mengakuinya lagi sambil berteriak. Nuria terdiam dan tak menyangka akan hal itu. Lalu dia pergi. Keesokan harinya, Alex mengobrol dengan Nuria dan berjanji akan berhenti setelah misi terakhirnya selesai. Nuria hanya diam dan pergi. Lalu Alex mempersiapkan semua peralatan yang dia butuhkan. Sementara Alvaro baru pulang dan menemui Nuria, dia ingin bertemu dengan Alex untuk membicarakan tentang bisnisnya. Dia telah bekerja sama dengan Jimmy Tajero, gangster lokal yang paling ditakuti. Nuria sangat marah karena Alvaro telah membuat janji sembarangan, sehingga terpaksa Nuria menemui suaminya dan menyampaikan semuanya kepada suaminya. Alex berusaha menenangkan Nuria yang sedang panik. Alex berjanji akan menyelesaikan ini semua. Lalu Alex menemui Alvaro untuk membicarakan pertemuannya. Alvaro mengatakan lokasinya di Hotel Sierra yang ada restoran di pinggir pantai. Alex berjanji akan datang. Alvaro sangat senang lalu pergi dari sana. Di lain sisi, seorang wanita sedang menuju ke Pulau Valmarin untuk menemui Ule. Dia adalah perwakilan Dewan Direksi pemegang saham. Dirinya meminta Ule untuk menunda peluncuran driver karena saham mereka terus anjlok. Namun Ule tetap ingin meluncurkan drivers. Wanita itu mengancam jika Ule meluncurkan drivers, mereka semua akan keluar. Ule mempersilahkan jika mereka semua ingin keluar, dan Ule tetap akan meluncurkan driver.
Di New York, Timothy bertemu dengan Menteri Luar Negeri yang bernama Jeremy. Ternyata Jeremy tahu Timothy lah yang menyewa The Jackal. Mereka membahas peluncuran The Reavers yang tetap ingin diluncurkan. Mereka sekarang hanya bisa bergantung kepada The Jackal. Sementara Alex sudah berada di dermaga dekat Hotel Sierra, dia bertemu kenalnya untuk menyewa kapal dan beralasan dirinya akan pergi memancing. Lalu pria itu pergi dari sana. Alvaro sudah bersama Jimmy di Hotel Sierra. Mereka sedang menunggu Alex yang sudah terlambat. Alvaro meyakinkan Jimmy bahwa Alex akan datang. Namun tiba-tiba ternyata Alex lah yang menembak Jimmy Tajiro dari jarak 2 km. Alex sekarang sudah berada di Split, Kroasia dan mempersiapkan semua peralatan untuk menuntaskan misi terakhirnya, lalu dia beristirahat. Keesokan harinya, Bianca yang bangun tidur mendapatkan berita kematian Jimmy Tajiro yang mirip dengan penembakan Manfred Vess. Bianca menelusuri berita itu, ciri-cirinya sangat mirip dengan penembakan Manfred Vess. Dia mulai curiga. Sementara Alex sudah di dermaga dan menyewa kapal untuk mendekat ke Pulau Valmarin. Tetapi pemilik kapal itu ingin ikut dengannya. Di tengah laut, Alex meminta menghentikan kapalnya. Lokasi itu berjarak 2 km dari Pulau Valmarin. Alex yang tak mau rencananya gagal langsung menghabisi pria itu. Lalu dia mempersiapkan semua peralatan persenjataannya yang sangat canggih. Alex mencoba menembak batu dan itu tepat sasaran. Sekarang dia hanya menunggu target keluar. Di saat memantau, Alex melihat sebuah drone mengarah kepadanya. Dia menutupi senjatanya dan pura-pura memancing. Kate menanyakan itu kapal siapa. Bawahannya mengatakan itu kapal lokal. Kate meminta mereka tetap mengawasinya. Ule akan kembali berenang. Kate mengawalnya dengan keamanan super ketat. Alex yang melihat target keluar langsung bersiap. Di saat akan menembak, ternyata ada gelombang yang membuat eksekusinya tertunda. Keamanan mengirim jet ski ke tempat Alex berada. Alex yang melihat itu langsung menembaknya. Lalu ada drone yang mendekat. Alex langsung menekan tombol pengacau sinyal. Drone itu terjatuh yang membuat Alex ketahuan. Kate meneriakkan kode merah dan langsung melindungi Teddy. Kate memerintahkan anak buahnya untuk melindungi Ule. Pengawal langsung menekan badan Ule agar tak muncul ke permukaan. Careless berhitung dan tiba-tiba pengawal itu terbunuh. Ule terkejut dan kembali menyelam. Careless kembali berhitung, namun ini yang terjadi. Ule terbunuh. Kate langsung melompat berenang menghampiri mayat Ule. Sementara Careless langsung cabut dari sana dan sedang dikejar oleh para keamanan. Episode 9 bersambung. Nuria mendapatkan kabar bahwa Alvaro berada di kantor polisi dan meminta Nuria ke sana. Polisi Kroasia langsung melakukan pencarian terhadap pelaku penembakan Ule. Alex sendiri sedang kabur dan mencoba lewat jalan kecil. Namun di depan ada razia. Mau putar balik, di belakangnya ada mobil. Terpaksa Alex menerobosnya. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Mobil polisi itu menabrak tembok dan berhenti. Namun masih ada polisi lain yang menggunakan sepeda motor. Polisi juga meletakkan jebakan mobil. Namun Alex berhasil lolos. Kematian Ule diumumkan di seluruh media. Teddy menyampaikan bahwa peluncuran The Reavers ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan. Timothy dan rekan-rekannya yang melihat berita itu sangat senang. Di kantor MI6, Bianca kembali mendatangi Isabel dan menyampaikan kematian Jimmy Tajiro di Spanyol yang berkaitan dengan kematian Ule karena ciri-ciri penembakannya sama. Namun Isabel menegaskan bahwa sudah menutup misinya. Bianca kecewa dan memutuskan untuk berhenti dari agen MI6. Lalu Bianca pergi dari sana. Jeremy datang menemui Isabel. Ternyata mereka sudah tahu semua rencana The Jackal agar Reaver gagal diluncurkan. Dan dugaan Ozzy selama ini tentang adanya pengkhianat di dalam agen MI6 itu benar.
Bukan Damian, tetapi Isabel lah pengkhianat itu. Isabel juga menyampaikan bahwa Bianca mengundurkan diri dari MI6. Jeremy punya ide lain. Dia mengatakan biarkan Bianca mengejar Jekyll. Setelah berhasil, baru kita mengurus Bianca. Alex masih kabur, namun tiba-tiba muncul anak kecil mengambil bola. Alhasil dia terjatuh ke dalam jurang. Kecelakaan itu membuat Alex terjebak. Beruntung ada seseorang yang lewat dan berhasil menolongnya. Pria itu juga sudah menghubungi polisi untuk meminta bantuan. Namun Alex menodongkan pistol kepada pria itu dan meminta kunci mobilnya. Lalu Alex pergi dari sana. Sementara Alvaro sudah bebas karena Nuria menebusnya menggunakan uang milik Alex. Nuria langsung memaki-maki Alvaro dan meminta Alvaro tak lagi hadir dalam keluarganya. Nuria meninggalkan Alvaro di sana. Isabel datang ke rumah Bianca. Mereka berbicara berdua. Isabel membujuk Bianca agar kembali menangkap The Jekyll. Dia juga mengatakan ini bukan misi resmi. Isabel akan mengurus semua kebutuhan Bianca di Spanyol. Isabel meminta Bianca menyelesaikan secepatnya secara rahasia. Setelah itu, Isabel berjanji akan mengembalikan posisinya di MI6. Namun ternyata Bianca menolaknya. Namun meskipun menolak, Bianca tetap membahas tawaran Isabel saat mereka berkumpul dengan keluarganya. Bianca berubah pikiran dan akan menerima tawaran Isabel. Dia berjanji kepada keluarganya bahwa ini misi terakhirnya. Di tengah hutan, Alex mengobati lukanya dan merubah penampilannya. Lalu dia membakar mobil dan mendorongnya ke jurang untuk menghilangkan jejak. Tidak jauh dari hutan, Alex melihat sepasang suami istri sedang berkemah menggunakan mobil Vans. Alex menghampirinya. Mereka bernama Trevor dan Liz. Alex meminta tolong untuk diantarkan ke rumah sakit yang jaraknya sekitar 15 menit. Dia mengaku sedang mengalami mati rasa di tangannya dan darah tinggi. Beruntung mereka mau membantunya. Dan kini mereka sudah di jalan mengikuti arah yang ditunjuk oleh Alex. Trevor menanyakan di mana rumah sakitnya karena mereka sudah berjalan selama setengah jam. Alex mengeluarkan pistol dan akhirnya mengatakan jika mereka akan pergi ke perbatasan Montenegro. Jika mereka mau mengantarkannya, Alex tidak akan membunuhnya. Pada malam harinya mereka terpaksa harus memutar karena di depannya sedang ada razia. Namun Alex melihat jalan alternatif di GPS-nya. Mereka langsung mengambil arah itu. Alex juga mengizinkan Trevor istirahat sambil nyebat. Di saat lagi nyebat, Trevor bertanya, apakah Alex akan membunuhnya? Alex menjawab tidak akan, karena mereka orang baik. Lalu Trevor kembali naik ke mobilnya. Alex pun juga ikut naik. Namun tiba-tiba terpaksa Alex harus membunuh mereka berdua. Nuria sedang melihat berita kematian Ule. Yang tak lama Alex menelponnya dan mengajaknya berlibur namun hanya bertiga. Nuria curiga bahwa Alex pasti dalam bahaya. Alex tetap membujuknya dan mengatakan misi terakhirnya sudah selesai dan menawarkan beberapa lokasi di luar negeri. Namun Nuria mengatakan tak mau kemana-mana, hanya ingin di rumah saja. Nuria menanyakan kapan Alex pulang, karena Nuria ingin membicarakannya di rumah saja. Alex menjawab sekarang dirinya dalam perjalanan pulang. Keesokan harinya Alex bersiap untuk pergi. Dia akan membakar mobil itu untuk menghilangkan jejak. Lalu Alex sudah berada di mobil tour tujuan luar negeri. Di perbatasan, tour guide turun menunjukkan paspor para penumpang. Beruntung mereka bisa lewat dengan aman. Di lain sisi, Bianca dan Vincent sudah berada di Spanyol untuk melanjutkan misinya. Di jalan, Bianca mengatakan bahwa ini misi rahasia, hanya mereka dan Isabel yang tahu. Mereka menuju kantor polisi yang menangani kasus Jimmy Tajero. Mereka bertemu dengan Inspektur Anna. Mereka mengaku dari agen MI6 sedang mencari orang yang ada di TKP waktu kejadian Jimmy. Namun Bianca yang sangat cerewet membuat Anna kesal. Vincent langsung mengambil alih dan bertanya dengan sopan. Anna mengatakan orang itu bernama Alvaro, pria pengangguran. Beruntung adiknya menikah dengan pria kaya asal Inggris. Akhirnya mereka mendapatkan alamatnya. Alex sudah tiba di Bandara Tivat untuk menuju Cadiz. Alex menunjukkan paspor, penjaga tak ada yang mencurigainya. Alex menggunakan komputer bandara untuk membuka web obrolan khususnya.
Dia menghubungi Zina dan menagih sisa pembayarannya dalam waktu 24 jam. Zina langsung menghubungi Leonora untuk meminta bayaran The Jekyll. Namun Leonora malah membahas hal lain. Zina meminta bayarannya kali ini 2 kali lipat dan ditambah dengan bonus. Leonora setuju dan meminta Zina agar tetap di hotelnya karena seorang pria bernama Simon akan menemuinya beberapa jam lagi untuk membahas pembayarannya. Zina merasa curiga dengan hal itu. Zina sengaja tidak di kamarnya, lalu datang pria ke dalam hotel sambil menelponnya. Dugaan Zina benar, dirinya akan dihabisi setelah misinya selesai. Lalu Zina pergi meninggalkan hotelnya. Pria itu masuk ke dalam kamar untuk menghabisi Zina, namun dia tak menemukan siapa-siapa. Sementara Bianca dan Vincent sedang memantau rumah Alex, dia melihat satu wanita dan satu anak. Bianca akan menunggu karena dia akan menangkap The Jekyll hidup-hidup. Nuria tiba-tiba mengemasi barang-barangnya dan mengambil beberapa uang. Dia akan pergi dari sana tanpa menunggu suaminya karena dia tahu suaminya dalam bahaya. Pada malam harinya, Bianca dan Vincent masih memantau. Dia melihat wanita itu pergi menggunakan taksi. Mereka tak perlu mengejarnya karena wanita itu akan meninggalkan The Jekyll. Di dalam mobil, Nuria menangis dan berusaha menguatkan dirinya. Alex sudah tiba di Cadiz, Spanyol, namun kopernya yang berisi senapan malah tertinggal di bandara. Bianca melihat Alex tiba di sana, lalu mereka langsung bersiap. Alex mencari Nuria, namun di sana tidak ada siapa-siapa. Lalu dia dihubungi Zina yang mengatakan ada seseorang yang mengincarnya, lalu Zina membuang ponselnya. Alex membuka lacinya dan melihat sebagian uangnya sudah menghilang. Lalu dia mengemasi semua barang-barangnya. Sementara Bianca dan Vincent mulai masuk ke rumah itu. Tak lama Alvaro datang dengan keadaan mabuk. Mendengar ada seorang, Alvaro mengambil pistolnya. Namun naas, dia harus mati tertembak oleh Vincent. Mendengar suara tembakan, Alex langsung mematikan listrik. Bianca dan Vincent berpencar untuk menyusuri rumah itu. Alex melihat agen itu yang berdiri di depan ruangan rahasianya. Bianca masih mencarinya, namun tak berhasil menemukan. Bianca menyalakan alarm rumah untuk memancing The Jekyll. Alex memutuskan untuk menghabisi 2 agen ini. Dan Vincent yang menjadi korban pertamanya. Baku tembak pun terjadi. Bianca berkata tak perlu ada korban lagi. Dia bertanya Alex bekerja untuk siapa. Alex balik bertanya kenapa dia ngotot ingin menangkapnya. Bianca berkata, I like to win. Kalau begitu, Alex pun menjawab. So do I. Dan inilah yang terjadi. Akhirnya Bianca tewas. Nuria dan Carlito sudah berada di bandara Jerez. Dia dihubungi Alex, namun Nuria malah membuang ponselnya. Alex yang kepikiran kepada Nuria membuatnya tidak fokus. Alhasil, di kantor MI6, Isabel mengatakan kepada Ozzy bahwa Bianca pergi mengejar The Jekyll melawan perintah. Namun sebelumnya Bianca telah mengirim pesan kepada Ozzy bahwa Bianca diperintahkan oleh Isabel untuk menangkap The Jekyll. Namun Ozzy malah menghapus pesan itu. Di sebuah kota terlihat pria yang baru turun dari kereta MRT. Ternyata dia adalah Alexander Dagen yang berhasil selamat dari kecelakaan. Dia mendatangi Zina yang sedang duduk di taman. Lalu Zina menunjukkan koran dengan foto Timothy kepada Alex. Dia tahu Alex tak suka orang berhutang kepadanya. Alex pasti akan menagihnya, tetapi dia akan mencari seseorang terlebih dahulu. Lalu Alex pergi dari sana. Dan akhirnya serial season 1 yang sangat keren ini tamat. Kita tunggu season 2-nya ya guys ya. Tentunya masih banyak tanda tanya. Mulai dari Nuria yang perginya entah kemana. Apakah mereka akan bertemu lagi? Atau justru akan berpisah guys? Nah terus siapa orang yang akan Alex temui? Dan apakah pengkhianatan Isabel nantinya akan terbongkar di season 2 guys? Terus nah ini yang menarik guys. Apakah Timothy nantinya bakal bernasib sama dengan Elias? Wah ini pastinya banyak penasaran ya guys ya. Semoga cepat rilis season 2 nya guys. Oke, terima kasih yang sudah mantengin video ini.
Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa like video ini, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.